Beberapa tahun setelah kekacauan terjadi di muka bumi, para pemberontak mulai melawan pemerintah yang mengharuskan pihak militer terus memberantas mereka semua. Terlihat saat ini seorang sersan bernama Davis sedang menelusuri wilayah tempat para pemberontak berada. Sesuai arahan dari rekannya, Davis memasuki suatu ruangan di tempat itu. Akan tetapi, secara mengejutkan di dalam ruangan tersebut, Davis melihat sesosok yang tak kasat mata. Sosok tersebut menyerupai bayangan yang sangat mirip dengan manusia dan hanya bisa dilihat dengan kacamata khusus yang David pakai. Dan inilah Spectral. Sementara itu di sisi lain terlihat seorang ilmuwan bernama Mark sedang berada di perjalanan menuju laboratoriumnya. Setibanya di lokasi dengan bahan yang baru saja ia temukan, Mark dan rekannya langsung merakit sebuah perangkat yang bisa menghancurkan target yang berada di dalam sebuah kurungan tanpa menghancurkan kurungan tersebut. Lens track is hot, what you call it. Perlu diketahui Mark bekerja di bawah naungan militer Amerika Serikat, dan maka dari itu para petinggi dan pemerintah yang melihat proyek buatan Mark begitu sempurna berniat menjadikan proyek tersebut menjadi senjata pemusnah massal. Mendengar niatan tersebut, Mark sontak menolaknya, membuat atasan Mark langsung menegurnya. Pada kesempatan itulah atasan Mark berkata kalau sekarang bumi sudah hancur dan pihak militer membutuhkan proyek tersebut. Hal itu guna mereka bisa membasmi musuh-musuh mereka nanti di medan perang. Sesaat kemudian atasan Mark memberikan sebuah kacamata khusus yang dipakai militer saat ini. Rupanya kabar tewasnya Davis telah terdengar ke telinga atasan Mark, dan oleh karena itu ia meminta Mark untuk meneliti lebih lanjut penyebab dari tewasnya Davis yang mereka anggap sebagai hal yang tidak wajar. You won't tell me. Consult. Look. Mark pun kemudian pergi ke markas militer Moldova dan disambut baik oleh sang kolonel yang bernama James. Di sanalah Mark diberitahu kalau selama berbulan-bulan pasukan militer Amerika harus menghadapi para pemberontak. Belum lagi sosok makhluk yang tak kasat mata yang tempo lalu membunuh salah satu sersan terbaik mereka. Di sebuah ruangan, Mark diberi cuplikan rekaman kamera helm yang digunakan para pasukan militer ketika bertugas. Melihat sosok yang tak kasat mata, Mark meminta James untuk memperlihatkan sebuah tayangan atau cuplikan rekaman yang lebih jelas tentang sosok tersebut. What you thinking? I don't know. That was the first. Sebelum pergi ke ruangan rahasia, Mark diperkenalkan dengan seorang wanita cantik sekaligus agen CIA yang bernama Madison. Rupanya di sana Mark diperintahkan untuk menandatangani sebuah surat, di mana isi surat tersebut berisi jika Mark membocorkan informasi ke publik tentang rahasia mereka, Mark bersedia untuk dijebloskan ke dalam penjara. Setelah menandatangani surat tersebut, Mark dibawa oleh Madison dan juga James ke ruangan rahasia. Di sanalah Mark diberi sebuah tayangan di mana tayangan tersebut adalah rekaman sebelum tewasnya Davis di awal film tadi. Pada kesempatan itulah James dan Madison menerangkan kalau sosok yang menyerang Davis dan para korban lainnya adalah Aratar atau disebut hantu perang, di mana Aratar dapat membunuh korbannya dengan cepat dan menimbulkan pembekuan di area organ dalam, serta membakar kulit mereka di area luar dan berkarat. Menurut pandangan Madison, ia berpikir bisa saja Aratar adalah semacam teknologi atau senjata yang diciptakan para pemberontak. Mendengar perkataan Madison, Mark yang belum bisa menyimpulkan tentang sosok bayangan itu berniat untuk mencari tahu lebih dalam dan meminta James memasukkannya ke dalam barisan militer agar ia bisa menangkap sosok itu lebih dekat lagi. Maybe somebody beat you to it. Legislation? You're a military lab and you want... Let's say it is cloaking technology. Dengan sebuah kamera khusus yang ia rancang sendiri, Mark pun memasangkan kamera itu ke salah satu kendaraan tempur militer. Sontak saja perbuatan Mark itu menuai pro dan kontra di antara para pasukan. Beruntung sebelum situasi semakin memanas, kapten militer bernama Cabrera datang dan menjelaskan siapa Mark sebenarnya. Ternyata Mark selama ini adalah perancang senjata dan robot militer yang pihak Amerika gunakan hingga bisa mengalahkan pihak musuh.
Maka dari itu Cabrera meminta pasukannya untuk mengikuti saja ucapan Mark dan biarkan Mark menjalankan tugasnya. Tidak lama dari itu Mayor Sessions muncul dan meminta Mark untuk benar-benar menemukan cara mengungkap tentang sosok bayangan tersebut. Karena Sessions sangat terpukul atas kematian sahabatnya yaitu Davis dan ingin membalaskan dendam atas kematiannya. Tell you something, Sergeant Dave. Sure your equipment is top notch. Keesokan harinya, sebelum tim dikumpulkan guna menguak sosok tentang Aratar, di mana mereka akan diterjunkan langsung ke lokasi terakhir tempat Aratar berada. Madison yang tetap kekeh dengan pendiriannya menganggap kalau Aratar adalah para pemberontak yang menggunakan teknologi canggih yang bisa berkamuflase. Oleh karena itu, ia menyarankan para pasukan untuk terus menembakinya jika sosok itu ada di hadapan mereka. Setiba di lokasi, para pasukan pun langsung berpencar menelusuri gedung yang di hadapan mereka saat ini. Tampak jelas dari sudut mata memandang, kita hanya melihat puing reruntuhan gedung dan mayat dari para pemberontak serta militer yang tewas diakibatkan Aratar. Di samping itu, Madison dan Mark memantau mereka dari kamera helm yang digunakan para pasukan. Hingga di suatu momen mereka mendapat sebuah sensor panas yang berada di dalam bak mandi. Dan saat bak mandi itu dibuka, ternyata itu adalah rekan mereka yang bernama Comstock yang selama ini bersembunyi di balik bak mandi. Tampak jelas Comstock yang ketakutan karena ia melihat dengan mata kepalanya sendiri Aratar telah menghabisi seluruh pasukannya di tim Utah. Sesaat kemudian salah satu pasukan mendapati kalau Aratar tepat berada di hadapannya. Tapi meski ia telah menembaki sosok itu, sosok tersebut berhasil menyerangnya dan membuatnya tewas. Melihat hal itu, Mark pun segera memberi kabar pada Mayor Sessions dan yang lain untuk bersiap-siap karena Aratar bisa saja tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Walaupun para pasukan terus menghujani Aratar dengan ratusan peluru, Aratar dapat menghabisi para pasukan hanya dengan sekali serang. Karena sebetulnya Aratar kebal terhadap peluru yang ditembakkan. Sadar akan hal itu, Mark pun meminta para pasukan yang tersisa untuk mundur kembali ke dalam mobil. Atas kejadian tersebut, banyak sekali pasukan yang gugur karena serangan makhluk itu. Mark yang ingin mendapat gambar yang lebih jelas naik ke atas mobil dan mengendalikan kameranya. Sementara itu Cabrera yang kesal seketika keluar dan menembaki makhluk tersebut sesuai arahan Mark. Tapi siapa sangka Aratar tak merasakan apapun dan malah menyerang balik Cabrera hingga tewas. Baru saja mereka kembali melanjutkan perjalanan untuk pulang, tiba-tiba mobil yang ditumbaki Mark dan para pasukan malah menginjak ranjau darat yang dipasang para pemberontak. Ledakan itu menyebabkan beberapa dari pasukan tewas termasuk Comstock. Karena waktu mereka tidak banyak, Mark pun mencopot kamera yang terpasang di dalam mobil dan pergi mengikuti para pasukan yang mencoba untuk mencari tempat perlindungan. Tersisa beberapa pasukan saja yang kini mencoba untuk beristirahat dan berlindung di sebuah pabrik terbengkalai. Madison yang baru terjun ke lapangan bersama para pasukan pun tampak syok dan terluka di bagian kepalanya. Di sanalah seorang sersan sekaligus operator radio bernama Chen berkata kalau ia adalah bagian dari tim Utah yang 2 hari lalu ditugaskan bersama Comstock. Bukan tidak mau membantu pasukannya pada malam itu, Chen terjebak di dalam truk saat seluruh pasukan bertempur melawan Aratar. Di tengah situasi tersebut, Mark mengatakan kalau Aratar mirip betul dengan manusia, di mana sosok itu menyadari keberadaan mereka. Karena hampir semua kacamata para pasukan itu telah rusak, Mark berencana akan merakit kamera yang ia bawa menjadi kamera sorot. Dengan begitu mereka dapat melihat secara langsung makhluk tersebut. Tanpa diduga rupanya sosok Aratar begitu banyak dan berkeliaran di luar gedung. Akan tetapi di sini mereka sadar kalau para Aratar itu akan merasa kesakitan ketika menyentuh serbuk besi yang ditebarkan oleh seseorang sebelumnya. Menyadari kalau ada orang lain selain mereka di dalam gedung, para pasukan pun berpencar dan menelusuri area tersebut.
Setelah menelusuri seluruh area di sana, mereka hanya menemukan 2 orang anak kecil dengan senjata yang mereka pegang. Beruntung Madison yang paham bahasa mereka mencoba menjelaskan kalau 2 anak ini telah lama bersembunyi di dalam pabrik tanpa bantuan siapapun. Prihatin terhadap kedua anak itu, Mark dan para pasukan pun berniat untuk mengevakuasi mereka berdua. Mark yang penasaran mencoba untuk menanyakan siapa yang sebelumnya telah menaburkan serbuk besi di sekitaran pabrik. Mendengar pertanyaan tersebut, salah seorang anak yang bernama Olive menjelaskan kalau serbuk besi itu ditaburkan oleh ayahnya. Di samping mereka, seorang komandan pasukan bernama Tol sedang bermain-main dengan adik Olive yang bernama Bogdan. Tol yang masih penasaran terhadap sosok Aratar meminta Madison menanyakan apa saja yang kedua anak kecil itu ketahui tentang Aratar. Menurut perkataan Bogdan, Aratar merupakan sosok hantu yang terjebak di antara kehidupan dan kematian. Mereka tidak dapat menemukan arti dari sebuah kata perdamaian. Semua itu diakibatkan oleh perang dunia yang telah terjadi. Sesaat kemudian Mark dan Madison meminta bantuan Olive untuk mengantarkan mereka menemui ayahnya, karena siapa tahu mereka mendapat informasi lebih banyak darinya. Akan tetapi setibanya mereka di sebuah ruangan, ternyata ayah Olive telah tewas waktu ia menaburkan serbuk besi di luar pabrik. He died outside when he was me. Yeah. Ketika memeriksa barang-barang milik pria itu, Mark menemukan sebuah peta yang menggambarkan wilayah Masarov, sebuah tempat di dekat sungai yang merupakan tempat awalnya terjadi kekacauan atau munculnya sosok Aratar. I'm saying we land the helos right here. Shoulder rocket. Major, About half a mile from here, at dawn. Singkat cerita, ketika yang lain sedang berdebat mencari jalan keluar dari tempat itu, Mark tak sengaja mendapati kalau di sekitaran mereka terdapat banyak sekali serbuk besi. Maka dari itu, Mark yang cerdas memerintahkan seluruh pasukan untuk memanfaatkan serbuk besi itu yang bisa mereka gunakan sebagai senjata guna melawan Aratar. Need you to be our eyes out. Repeat the whole request back to me, please. Setelah berhasil menghubungi markas pusat untuk meminta mereka menjemput di lokasi yang telah ditentukan sembari membawa peralatan yang dilengkapi sonar UV, Mark pun merakit kamera yang ia bawa menjadi kamera sorot. Karena dengan sinar UV yang terdapat di kameranya, mereka bisa melihat sosok Aratar secara langsung. Keesokan harinya, para pasukan mendapati sebuah gerakan dari gedung seberang yang saat dicek oleh kamera Mark, mereka mendapati banyak sekali Aratar yang ingin meloncat ke gedung tempat mereka berada saat ini. Oleh karena itu, Mayor Saeson langsung memerintahkan Mark dan para pasukannya untuk pergi keluar dari dalam gedung. Sembari berjalan ke lokasi titik penjemputan, para pasukan harus bersikeras melawan sosok Aratar yang hendak menyerang mereka semua. Beruntung dengan peluru dan senjata yang sebelumnya mereka buat, para pasukan berhasil melumpuhkan sebagian makhluk itu. Singkat cerita, akhirnya mereka semua pun tiba di lokasi titik penjemputan. Akan tetapi sangat disayangkan, akibat pertempuran barusan, kamera yang dibawa Mark rusak parah dan tidak bisa digunakan lagi, membuat mereka semua kini menjadi buta karena tidak dapat melihat lagi sosok tersebut. Tidak lama kemudian muncul pasukan militer yang berniat menjemput mereka dengan mengendarai tank yang dilengkapi peralatan sinar UV. Tampak jelas banyak sekali Aratar yang sudah menunggu mereka dan kini berniat menyerang mereka semua. Sayangnya para militer itu tidak tahu bahwa senjata yang mereka gunakan itu tidak mempan untuk melawan para Aratar itu. Alhasil banyak dari mereka yang tewas, sedangkan Mark dan yang lain berusaha untuk bersembunyi dan mengamankan diri mereka sebelum helikopter yang akan menjemput mereka tiba. Di tengah situasi chaos itulah tiba-tiba Bogdan menghilang yang saat dicari. Ternyata Bogdan kini telah berada di tengah-tengah peperangan. Alhasil Olive yang khawatir dengan adiknya pun bergegas untuk menyelamatkannya, disusul dengan Madison yang berada tepat di belakangnya.
Sangat disayangkan karena kecerobohan mereka yang lalai menjaga Bogdan, putri kecil itu harus tewas diserang Aratar. Tidak lama kemudian helikopter yang bertugas menjemput mereka pun datang ke tempat itu. Saat yang lain satu persatu mulai menaiki helikopter, Mark yang melihat kalau para Aratar itu tidak bisa melawan angin yang diakibatkan baling-baling helikopter pun sontak memecahkan botol berisi serbuk besi yang ia bawa. Hingga kemudian di tengah perjalanan, Mayor Seson mendapat kabar kalau markas telah hancur dan mereka dialihkan untuk pergi ke tempat pengungsian yang dirasa aman bagi mereka beristirahat. Singkat cerita, setibanya mereka di tempat pengungsian, Mark dan Madison bergegas mengobati Olive yang mengalami luka akibat peristiwa sebelumnya. Sementara Mayor Seson menyuruh Tol dan pasukannya untuk berjaga di sekitaran tempat itu. Malam harinya secara mengejutkan muncul sebuah guncangan hebat dan gebrakan keras di pintu masuk. Yang saat dibuka, rupanya itu adalah James bersama sisa pasukannya yang datang dan berniat berlindung di tempat itu. Di hadapan kelompoknya, James berkata kalau Aratar berhasil menghancurkan markas dan sebagian besar pasukan. Dengan kata lain, mereka semua yang ada di tempat pengungsian saat ini adalah para pasukan militer Amerika yang tersisa. Di tengah rasa kekhawatiran dan putus asa, Mark yang sebelumnya mengingat kalau Comstock berhasil bersembunyi di balik bak mandi selagi Aratar menyerang kelompoknya, menyadari kalau Aratar tidak bisa menembus keramik, menarik benang merah yang artinya Aratar adalah makhluk ciptaan manusia karena hal seperti itu pernah diciptakan oleh Albert Einstein dalam salah satu eksperimennya yang mana disebut dengan perubahan materi, memiliki sifat yang tak biasa dan bisa diperlambat oleh serbuk besi, tak bisa menembus keramik dan juga dinding, sangat dingin dan langsung membunuh siapapun yang menyentuhnya. Untuk menghasilkan eksperimen yang secara ilmiahnya disebut Bose-Einstein condensate, mereka membutuhkan tenaga yang sangat besar. Dalam artian, pembangkit listrik di wilayah Masarovlah, pusat kontrol dari para makhluk tersebut, tempat di mana Aratar berasal. Alasan mereka menyerupai manusia karena para ilmuwan yang menciptakannya tak lepas dari hukum dunia yang tidak lain akan berubah menciptakan mesin pembunuh yang menyerupai manusia. Semua proyek yang dibuat manusia pasti dapat dihancurkan. Maka dari itu, Mark meminta sang kolonel mengeluarkan seluruh senjata dan peralatan yang mereka bawa. Karena Mark berniat menyusun sebuah rencana dan merakit senjata guna melenyapkan makhluk tersebut di tempat asalnya. Is that what I think it is? We're taking down a chain hoist and putting up a... Singkat cerita, dengan senjata yang dibuat oleh Mark, seluruh pasukan militer Amerika yang tersisa diterjunkan menuju ke tempat pembangkit listrik di wilayah Masarov. Karena senjata itu belum diuji pasti, beberapa pasukan diterjunkan terlebih dulu untuk menembak sosok Aratar. Melihat Aratar itu berhasil dilumpuhkan, seluruh pasukan pun akhirnya turun dan menyebar guna mencari ruang kontrol di mana sosok Aratar itu berasal. Terjadi aksi pertempuran yang sangat epik di mana Mayor Seson dan para pasukan bersikeras bertempur melawan para Aratar yang terus berdatangan. Di samping itu, Mark, Madison, Tol dan seorang rekannya juga harus berurusan dengan sosok Aratar yang menghadang mereka. Setelah bertempur dan melusuri berbagai ruangan di tempat itu, Madison dan juga Mark akhirnya berhasil masuk ke sebuah laboratorium tempat pembuatan Aratar. Rupanya para ilmuwan itu benar-benar ingin menciptakan senjata pengusir massal yang mirip dengan manusia. Tapi sepertinya itu semua gagal. Dan saat mereka berdua melusuri lebih dalam, mereka menemukan sebuah ruangan yang begitu besar dan terdapat Aratar yang sangat banyak terkurung di dalamnya. Failure must have set him free. Open it.
Di waktu yang bersama tampaknya Mayor Seson dan para pasukannya yang bertempur di luar begitu kewalahan melawan para Aratar itu. Dengan sisa tenaganya, Mayor Seson berniat untuk menggabungkan seluruh senjata bekas para pasukan yang gugur guna menembak Aratar yang menyatukan kekuatan mereka. Kembali Mark dan juga Madison, di mana mereka menemukan seorang ilmuwan yang telah tewas tergeletak tepat sebelum ilmuwan itu akan menghentikan proyek tersebut. Hal itu bisa dibuktikan di mana saat mereka menggeserkan ID card si ilmuwan, Mark dan juga Madison mendapati kalau satu-satunya cara memusnahkan Aratar yaitu dengan cara mencopot seluruh port yang tersambung ke dalam sistem dan setelah itu menarik bracket besar yang terdapat di tengahnya. Karena waktu mereka taklah banyak, ditambah lagi guncangan besar terasa akibat pertempuran di luar, Mark harus bersikeras melepas port itu dan Madison juga harus menjaga Mark. Karena setiap para pasukan di atas mendapati Aratar, getaran yang ditimbulkan bisa merusak kaca yang mengurung Aratar, membuat Aratar itu terbebas keluar. Hingga sesaat kemudian, akhirnya Mark berhasil mencopot seluruh port yang tersambung dan hanya tinggal menyabut bracket yang cukup sulit Mark lakukan. Di waktu yang bersamaan, Mayor Seson berhasil menggabungkan seluruh senjata yang langsung ia tembakan tepat mengarah para makhluk itu. Dan yang terjadi, setelah melakukan perjalanan yang sangat ekstrim guna menguak makhluk apa yang sebenarnya mereka hadapi, pada akhirnya Mark dan yang lain berhasil menghentikan bahkan melenyapkan Aratar di sebuah proyek pemusnahan massal yang sengaja dibuat pemerintah namun gagal dalam proses pengendalian. Buktinya terlihat jelas di ruangan lain. Mark dan Madison mendapati kalau Aratar dibuat langsung dengan menggunakan roh seseorang yang entah bagaimana caranya. Ilmuwan tersebut berhasil membuat sosok itu sangat menderita dan membuat mereka seakan-akan terjebak di dunia yang fana. Beberapa waktu kemudian terlihat Mark yang hendak pulang diantar oleh Madison, Olive dan juga Kolonel James yang sangat berterima kasih karena Mark telah berhasil menyelamatkan dunia dan film pun berakhir.